السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayah untuk datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia hidup di dunia ini sementara. Pira-pira umur ta pasti jema' atau sulikna gente mati doang. Meskipun umur ta 1000-2000 tahun, maka kita pasti akan masuk ke lubang kuburan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Ndak mikirang ya lalu dunia ini, karena kita akan tinggalkan. Pira-pira luwe hartanda ndek degin anti ya mati. Sigin danti mati ino adalah amal ibadah dah. Salat dah, puasa dah, zikir dah, baca Quran, ida toko le majlisul ilm, pengajian mara ini degin anti mati. Adapun harta anda si ratusan miliar atau ratusan triliun, ida sekedar lelah ngumpulangnya doang, tidak menikmatinya. Yang menikmatinya adalah anak jarinta, semetonta dan keluarga-keluarga kita yang lain. Ya, di saat mereka menikmati hasil jerih payah kita senang bertanggung jawab di dalam kubur tentang setiap rupiah yang kita dapat. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia yang pinter adalah si mikirang apa negin anti mati. Ini adalah manusia paling pinter. Dan manusia paling bodoh adalah manusia yang mengumpulkan sesuatu yang dia tidak bawa.
Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, seandainya arak nangka batur teh ini nganti ia kepeng 2 miliar, kemudian masuk ke mall, di mall ia belanja menghabiskan uang 2 miliar, belanjaan doang itu. Setelah dia membeli kemudian ditinggal, kemudian dia pergi pulang ke rumah tidak bawa apa-apa. Ia ngumbe ke arana dengan ini. Ia pintar atau ia blok ini? Santer sini blok. Ya, uang yang dia kumpulkan seumur hidupnya kemudian dipakai belanja. Setelah dia pakai belanja, belanjaannya tidak dibawa pulang, ditinggal di tempat belanja. Nah, manusia si ngumpulan harta dunia ndek nemikirang akhiratna, ini adalah manusia paling bodoh. Meskipun dia punya pangkat setinggi langit, amun ndek nemikirang akhiratna, ndek nepiak balik oleh akhirat, maka ini adalah manusia yang paling bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadisun hasan. Apa maksudnya hadis ini bapak-bapak? Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang pintar. Ya, yang bagaimana orang yang pintar? Apakah yang jadi doktor, jadi ini, jadi ini, jadi ini? Tidak. Nabi mengatakan al-kayyis man dana nafsahu. Yang namanya orang pintar ini adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu yang mengalahkan kemeleangannya. Karena manusia apabila ndekna mampu mengalahkan kemeleangannya, pasti dia akan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak peduli. Ya, manusia ia gawe dosa, ia gawe syirik, ia gawe bid'ah, ia gawe maksiat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan kemeleangannya. Nah, orang yang pintar ini adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu yang mengalahkan kemeleangannya. Ya, apabila angannya ini tejakna ya gawe haram, ditolak. Lagu apabila angannya ini nejak ya gawe si bagus-bagus, dia ikut. Ini namanya orang yang pintar. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat, bekerja untuk setelah kematian. Ya, dia banting tulang, dia kerja keras bukan untuk membangun rumah yang bagus, bukan untuk beli tanah yang luas, tapi untuk membangun rumah yang bagus oleh akhirat. Membeli tanah yang luas bukan di dunia, oleh akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajiz, orang yang lemah, yang tidak punya akal, yang lemah akalnya. Siapa yang lemah akalnya itu? Nabi mengatakan, man ittaba'a nafsahu hawaha, yang tidak mampu mengalahkan keinginan hatinya. Ia terkalahan si kemeleangannya, apa-apa melena angannya dituruti. Ya, angannya nejak ya babidah milu ya, angannya nejak ya gawe syirik milu ya, angannya nejak ya gawe maksiat milu ya. Nah, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah. Manusia si mara ini, dia telah menjadikan kemeleangan naino sebagai Tuhan. Ya, ya kemeleangan naino ya jadi Tuhan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan keinginan hatinya sebagai Tuhan? Apabila ada Tuhan, pasti akan ada apa? Akan ada apa? Akan ada budak. Ada Tuhan pasti ada budak. Ya. Nah, dengan sinurutan kemeleangannya, apa-apa meleangannya turutannya doang, maka ini adalah budak
kemele anganna. Manusia apabila dia menjadi budak untuk selain Allah, dia akan menjadi manusia paling hina. Manusia itu tidak pantas untuk menjadi budak kecuali kepada Allah. Apabila dia menghambakan diri kepada selain Allah, maka dia akan menjadi manusia yang paling hina. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, wal ajiz, dan manusia paling bodoh adalah yang tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Si tekalahan si kemele anganna. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa buktina? Buktina luek batur-batur sampai nangka ini masih luek sindek mantau ngaji baca Quran. Dia sadar bahwa dia tidak bisa baca Quran, lagu dia mele belajar. Ya, kenapa? Ia nurutan kemele anganna. Ya, nas'alullah assalamu al-afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan manusia yang seperti ini adalah manusia paling bodoh. Kan tidak jadi manusia bodoh. Ya. Kemudian wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan, mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga. Ya. Lagu baca Quran dia nemeli. Lekan Allahu Akbar sampai assalamualaikum dia mengerti apa-apa. Ya, tapi masya Allah, sebentar-bentar, ya Allah masukkanlah aku ke surga, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Lagu ni nara usahana. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita betalatan, kita tanam padi, setelah kita lepas biji-bijinya, kemudian dek tuah nemang air atau kita tidak pernah dikasih rabuk dan yang lain-lain, ini kayak bagus tala tanta? Hah? Mustahil. Ya, jadi manusia mau namanya tamat surga harus kerja keras. Ya, apa kerja keras ini? Kerja keras mempelajari agama Allah. Lagu ita ini, ita kerja keras untuk mencari sesuatu yang kita akan tinggalkan. Apa ini? Dunia ini. Ya, kita kerja keras dari pagi sampai malam. Ya, tunole bangkat dan di kebun, di toko, di kantor, di tempat-tempat yang lainnya. Ya, hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang satu saat kita akan tinggalkan dan kita tidak akan bawa mati. Ini kata Rasulullah SAW, bukan saya. Anda silih-silih kepada Rasulullah, jangan silih kepada saya. Ya, Rasulullah mengatakan manusia seperti ini adalah manusia yang bodoh, goblok. Ya, angan-angannya masya Allah, ya Allah masukkanlah aku ke surga, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Ya, tapi tidak ada kerjanya, tidak ada usahanya. Ini adalah manusia paling bodoh. Ikhwani fi din azakumullah. Kajian kita bukan tentang itu. Kajian kita adalah ya lagu yarak hubungannya tentang al-mizan, timbangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, timbangan ini adalah tahapan-tahapan yang paling menyulitkan, yang paling menegangkan. Insya Allah selapu ita si tokol tini ini, si toa, si bajang, si nina, si mama, selapu ta pada hafal firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa, terus keroyokan rame-rame hafal itu lagu sang mun sikit-sikit sang dia nak hafal mana? Gimana Ustaz? Ha? Ya biasa nam keroyokan ini rani itu. Mun main keroyokan lagu mun mesa-mesa ni narak itu pada rani. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya. Manusia si marah ini
Bagaimana nasibnya? Allah menjelaskan, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang bagus. Ya, kehidupan yang bagus ini tidak bisa dihayalkan. Berembe-rembe cara ndak hayalang ya. Kehidupan si bagus sile surga ini hayalang dino ya salah. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah. Surga yang paling rendah surga ini. Ya, luasnya 10 kali bumi ini. Manusia si terakhir sugur lekan neraka. Ya terakhir sugur lekan neraka. Terakhir tama surga. Dengan ini, pira guarna surga ini? Guarna adalah 10 kali dunia ini. Ngombe cara dengan nyapu ya ini. Ngombe cara dengan ngepel ya. Tidak usah dipikirkan. Karena kehidupan tertentu yang lain, yang berbeda kehidupan ta. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang sangat indah. Balenda jemaah tembok ini emas jadi tembok ni. Nangka Raja Salman, salah seorang paling kaya, temboknya ya tembok. Ya, jemaah idamun pertama surga, temboknya ini emas. Ya, lejulun balenda rak lolon kayu, kayuna batangnya ini. Apa bahasa sasakna batangnya? Lolona ini, kayuna ini emas. Arak kerikil lak julun balenda. Apa kerikil dah? Mutiara, berlian dan seterusnya. Jadi tidak bisa dihayalkan. Ya, bagaimana dia mendapatkan ini? Karena banting keras, banting tulang, kerja keras di dunia sehingga mau ya istana-istana yang luar biasa. Ya, masalah bidadari jangan ditanya. Ya, karena ini tidak bisa kita jelaskan. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuh. Nah ini ya ini. Si kedua ini ruana ita, ruana ini si kedua ini. Si pertama aja sekat ruana. Lagu si kedua ini mungkin kita ini kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan pahalanya kurang dari timbangan pahalanya kurang dari timbangan dosanya. Beratan dosanya. Ya, pahalanya kurang dari dosanya. Maksudnya dosanya lebih berat. Maka orang yang seperti ini fa ummuhu hawiyah. Maka manusia si mara ini tempat tinggalnya di hawiyah. Ya. Apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka yang panas. Ini manusia mengatakan panas. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa derajat ini? Tidak ada yang tahu berapa derajat. Ini ya simia ya neraka ini. Dia yang mengatakan panas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah. Amun dengan Arab ini mengatakan panas, berarti ya tutup panasnya ini. Amun ita ini mengatakan ya panas, panasnya kalau dibandingkan dengan panasnya dengan Arab, berarti ya berjorak panasnya itu ini. Ya. Tapi kalau orang di sana yang biasa hidup di tempat yang panas mengatakan panas, ya tutup sini panas. Nah ini Allah ya simya'nya neraka ini, neraka hawiyah ini, ya simya'nya dia mengatakan itu panas. Berembeki panas ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ini gara-gara apa? Gara-gara timbangan pahalanta lebih ringan daripada timbangan dosanta. Na'udzubillah. Ya. Ita ini bilang jelo pabrik dosa. Mata anta gawe dosa kanyan. Telinganta, elakta, umanta, naenta, yang kita tulis, yang kita baca dosa-dosa kanyan. Ini ke yaitu dalam ayat yang pertama. Fa amma man thaqulat mawazinuh, sang tidak bisa rupanya ini. Ya. Nah, namun kita tidak pernah berusaha memperbaiki keadaan ini. As-sawt ghair wadih. Kharij. Nastamil hada.
الصوت كبير. Bapak-bapak, jelas ke? Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Mizan waktu penimbangan ini adalah waktu yang paling menyulitkan, yang paling memberatkan. Ya. Dan timbangan ini selapu terjemah ginta hadir ketika penimbangan ini. Satu persatu manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, bagaimana tegangnya manusia ketika gina tertimbang. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah timbangan pahalana itu apakah hada kabir wala بس ممكن واحد بس واحد سبيكر بس نستعمل هذا بس خلاص. Kenapa dia menjadi sangat berat, sangat sulit? Karena manusia waktu ini luar biasa tegangnya. Di saat manusia gina tertimbang ini, dia tidak ingat lagi kepada ibunya, dia nak ingat le inana, dia nak ingat anaknya, dia nak ingat apa-apa. Contohnya bapak-bapak, ketika ada gempa bumi ini kekuatannya 7, sekian. Ya, luwe bapak-bapak ini berlari sugul ya. Lupa na seninakna tu oleh dalam balena, lupa na anaknya. Padahal sekedar 7, sekian. Lalu bagaimana jika nanti di akhirat ketika negin tertimbang, selesai penimbangan ini imma surga atau neraka. Jadi manusia luar biasa tegangnya di saat itu. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW sering mengingatkan kita, ndak pada pacu lalu begawian tinilik dunia sehingga lupa ada akhirat ini. Karena akhirat ini khairun wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka." Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla. Terus bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Terus wal akhiratu khairum wa abqa. Ini ayat ini setiap hari Jumat dibaca oleh imam. Apa artinya bapak-bapak? Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dalam bahasa Arab, falah ini artinya adalah mendapatkan apa yang dia inginkan, diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan. Ya, ini arti falah. Tersade apa kemelekna, terselamatan ia lekan apa sih khawatiranna. Manusia di dunia khawatir terhadap musibah, dosa dan yang lainnya, diselamatkan oleh Allah. Di akhirat dia khawatir apa? Khawatir neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemeleknya manusia di dunia? Kepinginnya selamat. Di akhirat apa melena? Selamat masuk surga. Tersadik ya si Allah Subhanahu wa taala. Itu arti falah. Faham?
Faham apa belum faham? Nah, alhamdulillah. Ini jujur ini. Ide si teduk ini dia jujur ini. Dia ada kangkung nongkolang tadi di masjid. Jadi kalau belum faham, bilang belum faham. Tidak ada teduk. Ini nongkolang ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dalam bahasa Arab, aflaha atau falah kan biasanya imam muadzin itu merpotino amun ngabang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa arti falah? Falah artinya adalah diberikan apa yang dia inginkan, diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan. Ya, manusia le akhirat apa melena? Surga, diberikan oleh Allah surga. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia di akhirat? Neraka, diselamatkan dari neraka. Ini arti falah. Ngerti dah? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia agar bisa mendapatkan falah, bagaimana caranya? Allah menjelaskan, qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya dari syirik, bid'ah, maksiyah. Membersihkan jiwanya dari malas beribadah. Ya, jadi tidak cukup sekedar membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran, tapi juga harus kerja keras. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, dia menjauhkan dosa-dosa. Tidak sekedar menjauhkan dosa-dosa, tapi wa dzakara asma rabbih, dan senantiasa ingat kepada Allah, zikir, baca Quran dan yang lainnya. Wa shalla, kemudian dia salat. Jadi arak dengan jujur dan luar biasa. Ndik nuah nungkulang, ndik nuah rasin dengan jujur luar biasa. Lagu dia milih salat. Tersuruh ngaji, dia milih ngaji. Ya, puasa, dia milih puasa. Nah, ada orang seperti itu. Orang manusia si marah ini tidak mungkin dia akan mendapatkan falah. Karena falah ini untuk mendapatkannya harus menjauhkan dosa-dosa, kemudian zikir, kemudian sholat. Arah enak dengan luar biasa rajinnya sholat, luar biasa rajinnya puasa, luar biasa rajinnya bersedekah. Lagu din wajrak nungkulang, terus menerus berbohong, dan ngerantai dengan kalau berjanji tidak pernah tepat janjinya. Nah, manusia si marah ini juga dia tidak akan mendapatkan falah. Faham tidak? Nah, jadi falah ini bisa didapati dengan dua hal. Pertama, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Kedua, wa dzakara asma rabbih, senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah. Termasuk zikir si paling bagus ini adalah baca Quran. Ya, jamaah ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah. Seandainya ketuanya di jemaah Allah, kan dah sampai demati di depan lancar baca Quran. Apa jawabannya kira-kira? Itu sibuk turun le bangkat, ya, sibuk pegawai le pekan, selama alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dzakara asma rabbih fasalla, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian dia salat. Setelah itu apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian ini lebih mengutamakan kehidupan dunia. Manusia apabila mengutamakan kehidupan dunia, nek narak lain si pikirannya dunia kanya. Ya, sehingga apabila ada bedait kanca baturna, pasti rausna ino adalah tentang dunia. Manusia si mikiran dunia kanya ini sulit
bisa membersihkan jiwanya. Kenapa? Karena biasanya dengan si mikiran dunia kanyang, ia rani nungkulang, rani yang dia dapatin janjina, kemudian dia akan berani makan hak orang, berani dia korupsi, berani dia nanggap bangkat, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia apabila mengutamakan dunia, apakah mungkin dia akan membersihkan jiwanya? Mungkin kira-kira? Tidak mungkin. Amun berotang, setiap kali kita ketemu, mana utangnya? Lemak. Ketemu lagi, laun. Ketemu lagi, la. Telu lam. Lemak, laun, la. Ya, tidak pernah tepat janjinya. Nah, manusia seperti ini tidak mungkin jiwanya akan bersih. Kemudian manusia yang mengutamakan dunia, sekat na mau berzikir, apalagi negin baca Quran. Ya, sehingga apabila na badait kanca batur ndek nara lain sirausina adalah nangka beras bira ajina, nangka terong Aceh bira ajina, dan seterusnya. Ya, tidak pernah berzikir, yang dibicarakan hanyalah usaha-usaha saja. Kemudian orang yang mementingkan dunia, mustahil dia akan bisa solat dengan khusyuk. Berukna Allahu Akbar. Tanah saya yang 10 hektar itu apa tata latangnya negara? Ini musim corona ini, apa usaha yang bagus? Terus sampai assalamualaikum dia menghayalkannya. Ini gara-gara lebih mementingkan dunia. Kemudian Allah mengingatkan, wal akhiratu khairum wa abqa. Ndak pada ngeno. Jangan begitu. Ya, jangan mementingkan dunia saja. Kenapa? Karena akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Jelas? Baik. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ila Yaman, ke negeri Yaman, ketika sampai di negeri Yaman, langsung ceramah ya, wahai penduduk Yaman, aku ini adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Yukhbirukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kalian apa itu? Ya, apa amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan annal maraddah ilal jannati aw nar. Selaput ini jamak ginta tulak. Ya. Ya gina tulak. Berarti siaran dengan tulak ini, ia tulak di pak desana atau tempat tinggalnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu imma di surga atau di neraka. Makanya Nabi mengatakan annal maraddata, kita ini akan kembali ila jannah aw nar, ke surga atau ke neraka. Kemudian khuludun wala maut, jemaah tono le neraka atau di surga, ndek narak manusia sigin mati. Kita kekal, si tama surga kekal ya le surga, si tama neraka kekal ya le dalam neraka. Setelah itu wa iqamatun wala ba'an, kita tidak pernah akan meninggalkan tempat kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa kita ini akan kembali ke tempat tinggal kita yang asli.
Di mana itu? Di sorga atau di neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali apabila akan tidur pasti membaca doa. Di antara doa-doa si baca si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila gina tidur, dia mengatakan Bismillahi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku meletakkan tubuhku di atas ranjang. Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Padahal Nabi dinarak dosa-dosana. Dosana si wahlewat, dosana si gendatang salapuna wa hapusna si Allah, lagu tetap na berdoa supaya diampuni dosa-dosanya. Sementara ita ini si luwek dosanta, jarang ita berdoa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang ngumbe ke arana ini, ya, Nabi si wahdinarak dosana, si mau jaminan taman surga, tetap meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Lagu ita si ngumpulang dosa bilang jelo, jarang berdoa kepada Allah untuk minta diampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi mengatakan, wahsak syaitani. Ya Allah, hinakanlah syaitanku. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu tidak mengajaknya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Ita ini selapu ta, ia arak syaitan nejak ita pegawaian si cengi. Girang ita nyumpak, girang ita nungkulang. Ya, girang ita rausin dengan, si nyuruh ita rausin dengan, si nyuruh ita nungkulang, ini adalah syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya mengalahkan syaitan, sehingga syaitan itu tidak mengajaknya kecuali kepada kebaikan. Ya, syaitan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngajak gawe kebagusan-kebagusan. Lagu ite ini syaitan ta yang ngajak kita gawe pegawaian-pegawaian si cengi. Kemudian Nabi mengatakan wa fukkarihani. Ya Allah, bebaskanlah aku dari dosa-dosa. Padahal dinarak dosa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dia mengatakan ya Allah, bebaskanlah aku dari dosa-dosa. Kemudian bebaskanlah aku dari hak-hak manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak tersambit mati sementara kita membawa hak manusia. Ya, arak lek balenda sandal dengan belum dikembalikan, kembalikan. Karena jemaah ini tuntutnya itu. Ya, ada ucapan-ucapan yang membuat perasaannya sakit, minta maaf. Karena perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, pegawaian bagus gawe itu sebesar apa? Mithqal dzarrah. Dzarrah kata para ulama, debu yang masuk ke rumah ketika membuka jendela. Atau dzarrah ini anak semut. Ya, pira gram ke beratna anak semut ini. Ya, tidak mungkin akan sampai 1 gram. Anak semut, anak tedes ini. Ya, berapa beratnya ini? Nah, kebaikan sekecil anak semut itu akan ditimbang. Sebaliknya kejelekan, dosa meskipun sebesar anak semut juga akan ditimbang. Kira-kira amun tenungkulang itu lebih beli anak tedes itu atau itu nungkulang itu?
Kira-kira si lebih pelik ini? Nungkulang ini lebih pelik. Ini anak tedes. Apabila kita taruh di timbangan, tidak ada timbangannya. Lagu jemaah dosa dan timakna sebelah anak tedes ini gina tertimbang. Ya, sementara amun tenungkulang ini adalah dosa besar. Ya, itu pira kali tenungkulang. Berbohong kepada anak, berbohong kepada istri, berbohong kepada teman, amun ngeraos rombok-rombok na raosna atau kurang-kurangin na raosna selapuna ini nungkulang. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan, wa fukkarihani, ya Allah bebaskanlah aku dari dosa-dosa, bebaskanlah aku dari hak-hak orang. Ndak tersampai mati kemudian masih kita ngerti hak dengan ide si berotang. Silahkan badak anak jarinda, saya punya utang sama bapak ini 100-200. Ndakna sampai arak dengan nuntut ida lejelo kiamat. Ya Allah, orang ini telah memutuskan sandal jepit saya tidak diganti. Ya, kira-kira lebih berat sandal jepit atau anak tedes? Sandal jepit. Ndak sampai jemaah arak dengan nuntut tidak. Ya Allah, orang ini mangga saya jatuh ke rumahnya, senina tu meletek akan mangga terik jele balena baitna ya. Kira-kira lebih berat anak tedes atau mangga ini? Ini batur-batur tak kadang-kadang bongok dengan terik tiba bangkat na baitna ya. Kan bobok ini kadunda yang mongkak atau ketujur dengan baitna atau nyiur dengan baitna kan tama ya. Tiba tianta amuna tama tiba tianta berarti dia akan menjadi darah akan menjadi darah, menjadi daging. Darah daging yang tumbuh dari yang haram tidak mungkin dia akan masuk surga. Dia kanggo tama surga. Tebersiangnya dulu ngombe cara tebersiang kah coba de kita dengan si jual emas ini berbicara bersiang yang emas ini sepukna ya kado api jemaah kita tersebut kado api tapi apinya jauh lebih panas daripada api tukang emas. Bina tak nomor siang kita tono dek neraka bukan pakai sikat bukan pakai sabun api neraka kadona sepuh itu jemaah. Jadi sebelum kita berpindah ke alam akhirat bersihkanlah diri dari hak-hak manusia dan dosa-dosa. Kemudian kata Nabi SAW, wa thaqqil mizani, ya Allah beratkanlah timbanganku. Ya, ini Nabi minta untuk diberatkan timbangannya padahal sudah berat timbangannya. Waj'alni fin nadiyil a'la. Kemudian gabungkanlah aku bersama malaikat-malaikat yang terdekat. Bagi kamu semua. Yumkin naqra hadis. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, sebelum mengakhiri kajian ini, perhatiannya hadis ini baik-baik. Ya. Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jalasa rajulun baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innali mamlukain. Ya Rasulullah, saya punya 2 budak. Mungkin ide berdua 2 pembantu, 2 karyawan atau 2 apapun juga. Ya, bagaimana 2 budak ini? Dia mengatakan, yakdzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Budak-budak saya ini dia selalu berbohong kepada saya. Mereka mengkhianati saya. Kemudian mereka tidak mau dengar omongan saya. Ya bagus atau tidak bagus ini?
Karyawan ini sama sekali tidak bagus. Tapi saya juga ashtumuhum, saya maki mereka, wa adribuhum, dan saya pukul juga mereka. Ya, imbas atau tidak ini? Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, fa aina ana minhum yaumal qiyamah. Ini pertanyaan yang paling, ya Rasulullah, kira-kira bagaimana keadaan saya dan mereka besok di hari kiamat? Kan ini luar biasa ini. Ya, berdua ya pembantu, berdua ya karyawan. Karyawan ini yang nunggu langkahnya, kemudian dia berkhianat, kemudian suka membangkang, lalu majikannya memukulnya, memakinya. Lalu ruana ya bagus hati majikannya ini, sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, yang ngumbi ke jemaah nasibku kan sekarang budak-budak ini. Nabi mengatakan, yuhsab ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Semua akan ditimbang. Kebohongan mereka, pengkhianatan mereka, pembangkangan mereka, caci makianmu, pukulanmu, selaku ini gina tertimbang jemaah. Ya, lalu bagaimana ya Rasulullah? Qal fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim. Kalau hukumanmu, pukulanmu, makianmu sesuai dengan dosa-dosa mereka, maka kata Rasulullah, kana kafafan la lak wa la alaik. Kalau setimpal makianmu, pukulanmu kepada mereka setimpal dengan kebohongan dan kesalahan-kesalahan mereka, maka ini la alaik, kana kafafan la lak wa la alaik. Jadi imbas. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan lak. Tapi kalau hukumanmu itu nanti Rasulullah. Baik, adzan dulu kita, setelah adzan kita lanjutkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dosa-dosa mereka lebih banyak dari hukumanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntut mereka untukmu. Akan tetapi jika hukumanmu itu lebih berat, lebih besar daripada kesalahan-kesalahan mereka, mereka akan menuntutmu. Allah akan menuntutmu untuk mereka. Lalu orang ini fatanahha faja'ala yabki. Kemudian dia minggir sambil menangis. Nangis dengan suara yang keras, dia menangis. Lalu dia mengatakan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ama taqra' kitab Allah? Apakah kamu tidak pernah baca Quran? Apakah kamu tidak pernah membaca firman Allah, wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Tidakkah kamu membaca firman Allah, wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah? Kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Jadi bapak-bapak, jemaah di julu kiamat, senina teno tuntutna itu, anak jarin teno tuntutna itu, dah tuntutna senina ta, tuntutna dah anak ta. Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang akrab, yang dekat, manusia paling dekat adalah kepada istrinya, kepada suami, kepada anak-anaknya, ibu bapaknya. Selaku ini jemaah pada saling tuntut.
Nah, hendak temati sambil membawa hak orang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaum al-qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a." Tidak ada satu jiwa yang akan terzalimi. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, nangka amun tetap budak ini begawian dan balikku dia saya akan tetap berdosa. Maka saya bebaskan dia, saya merdekakan mereka." Dimerdekakan saking takutnya kepada dosa. Padahal budak ini adalah harta yang besar ini. Amun pintar betalatan, pintar mongkak selekena mahal lajina budak ini. Nah, ini dimerdekakan budak-budak ini karena takut melakukan dosa-dosa. Jangan sampai jemaah nungkulang ya Malik, budak-budak ini sumpahnya yang Malik ternyata hukumannya itu lebih berat daripada kesalahannya, maka disiksalah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak amun tala anak dah ya sili dah kira-kira mampu ke dia nimbang. Nah, setimpal bahasa itu. Nah, setimpal hukuman dah kanca nakal, kenakalan anak itu bisa enggak setimpal? Kalau tidak bisa, lebih baik didoakan saja. Ya, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik. Ini lebih bagus daripada ada sumpah ya, daripada ada tempelek, ada tekik ya atau ada anu telingana. Itu lebih bagus. Karena amun ternyata hukuman lebih berat, anak ini cuma tuntutnya itu sejari amanah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu atau dua pertanyaan yang berkaitan tentang materi ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sedikit. Ya. Kalau misalkan timbangan tadi antara dosa dan pahala itu seimbang bagaimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila manusia timbangan dosa dan pahalanya itu dia setimpal, maka Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya carikan dia amalan-amalan sunnah untuk menambahkannya, untuk memberatkannya. Kemudian seandainya pun setelah dicarikan dia tetap setimpal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, loloskanlah dia, beratkanlah pahalanya ya Allah. Ya, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, tapi kalau kita rajin mengerjakan bid'ah, tidak pernah mengerjakan atau meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi akan memintakan kita syafaat nanti? Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi yang lainnya? Nah. Sedikit kalau ada kami pernah mendengar ya, bahwa orang tua meninggal dunia, namun orang tua lakinya meninggal tidak diperbolehkan anaknya perempuan memandikan. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya masih hidup, sedangkan saudaranya katakan jauh, yang perempuan memandikan bapaknya, itu bagaimana? Tidak apa-apa seorang anak memandikan bapaknya meskipun dia perempuan. Abu Bakar dimandikan oleh istrinya, ya, tapi tentunya la ba's bihad, yusallun an-nas yusalluna fil khad, la ba's nasamil al-mukm. Jadi tidak masalah seorang anak laki-laki memandikan bapaknya atau memandikan ibunya, enggak jadi masalah. Itu sesuatu yang disyariatkan. Ya, Abu Bakar dimandikan oleh istrinya. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi yang lainnya? Naam. Ini mengenai dosa. Kalau kita berwudu pada waktu berwudu dan pada waktu dingin misalnya, dan pada waktu ngantok-ngantoknya kita wudu, Ustaz. Ya.
apakah bisa menghapuskan dosa yang kecil seperti tadi saya temukan? Ya, itu menghapus dosa-dosa kecil. Salat kita menghapus dosa kita yang kecil. Baca Quran, kebaikan-kebaikan kita, semua kebaikan-kebaikan, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini menghapus dosa-dosa yang kecil. Tapi itu ibadah yang berkualitas. Salatnya berkualitas, meskipun dia tidak minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kecil. Puasanya, kalau puasanya berkualitas, ini akan secara otomatis dia akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanatu yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dosa besar ini membutuhkan istighfar. Tapi harus ibadah itu berkualitas. Salatnya harus salat yang bagus supaya bisa menghapus dosa-dosa. Ya, kalau salatnya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia menghayal, pahala dia tidak dapat, menghapus dosa juga tidak ini. Wallahu a'lam. Nah, Ini mengenai sholat, kalau terlalu panjang ayatnya kita rintangan pikiran kemudian jalan supaya tidak begitu. angka si pertama itu kuncinya ini adalah pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lekan balik di peririan itu niat itu, peririan niat ini bahwa saya kesini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Kedua, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat. Yang ketiga yang sangat penting, mengerti, fahami apa yang dibaca. Kita menghayal karena kita tidak mengerti. Coba seandainya kita mengerti apa yang kita baca, niscaya kita akan menikmati. Coba lihat sahabat-sahabat. Uthman ibn Affan, khalifah yang keberapa? Uthman ibn Affan khalifah yang kelima atau yang keenam? Simbenu, pilih salah satu. Yang keberapa Uthman ibn Affan? Kita tahu ya. Uthman ibn Affan itu khalifah yang ketiga. Uthman ibn Affan ini setiap hari mengkhatam Al-Quran. Apakah sahabat-sahabat itu ketika mengkhatam Al-Quran dia tidak lelah? Lelah dia. Karena sahabat manusia biasa seperti kita. Dia makan, dia sakit, dia ngantuk, dia tidur seperti kita. Tapi kok bisa dia setiap hari mengkhatam Al-Quran, bahkan sampai usianya 82 tahun dia tidak pernah meninggalkan mengkhatam Al-Quran setiap hari. Ya. Nah, rahasianya karena mereka itu semakin membaca Al-Quran semakin nikmat, semakin lezat karena dia mengerti. Baita mun tidak ngerti baru satu halaman, satu lembar sudah 10 kali ngawamna ham hom. Baru terakhir sudah langsung nengerok. Karena dia tidak faham. Dia pasti ginda lelah. Coba sahabat ketiga dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam. Di rakaat pertama ini, ayat yang pertama dibaca suratul Baqarah. Sahabat ini mengatakan mungkin sekarang di ayat yang 100 dia akan ruku. Ternyata 100 lolos ya. Oh mungkin 200 lolos ya Malik. Oh mungkin nanti sampai surat Baqarah. Selesai Baqarah lolos, dilanjutkan dengan An-Nisa. Sahabat itu mengatakan oh mungkin nanti setelah An-Nisa dia akan ruku. Ternyata Nisa lolos lagi, dilanjutkan dengan Al-Imran. Kira-kira dalam satu rakaat ini kurang lebih 6 juz dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukunya sama seperti qiyamnya. Sujudnya sama seperti rukunya. Kira-kira ida sanggup kita? Nah, tapi sahabat-sahabat tidak ada mengatakan lah kapok saya salat bersama Rasulullah. Ita tene kan amun bulan Ramadan. Amun selembar na baca si imam lah luar biasa imam ini dia perasaan imam ini. Ya, tidak punya perasaan, tidak tahu nanti malam ada champion Madrid lawan Barca. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita tidak akan merasa lelah dan bisa menikmati solat itu kalau kita tidak mengerti? Tidak mungkin dia akan menikmati solat itu. Apa-apa orang kada. Tidak mungkin dia akan menikmati solatnya kalau dia tidak mengerti apa si bacanya itu. Karena Nabi ketika dia solat, nangis si Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jenggotnya basah. Terus dia nangis sampai dadanya basah. Terus dia nangis sampai tempat berdirinya basah. Ini kenapa? Karena dia mengerti.
Karena mengerti timbul rasa takut sehingga timakna berbelona solat itu dia tetap menikmati. Kita kadang-kadang sabbih isma rabbikal a'la wah ngantok gitu. La ilaha illallah wallahu taala a'la wa alam. Ada lagi yang lainnya? Naam. Nabi? Hah? Hah? Rapot. La ilaha illallah. Luar biasa pintar dia punya istilah rapot, istilah dia ini. Bahkan terbang ya. Jemaah, ndek so jadi tak masing-masing tersadik apa istilah? Dilemparkan apa? Tersautang ya? Tersautang jemaah dia narak gini salah. Lembaran Pak Ishaq yang terima ya si lembaran Ali tidak bisa. Jadi amun ide pe lembaran dia yang bagus pasti kanan aning dia. Terima ada kedima kanan dia. Lagu amun ternyata lembaran dia yang cengi kiri aning atau mudin apa nana? Mudin bongkor daning dia. Ya. Wallahu alam. Ini ke maksud rapot ini. Benda sudah selesai. Ya. Kemudian apabila ada bagus rapot dah jemaah, ya, dia tunjukkan apa waktu bahasa itu tunjukkan. Kita ini selaput dengan ha umuqra'u kitabiyah. No, kita no. Nah, selaput 10-10 isina rapotku ini. Ya. Lagu ternyata amun rapot dia ini cengi merah selapun yang abang kanyan solat ada ni bagus, puasa ada ni bagus, baca Quran jarang dia baca Quran, ni dah tahu baca Quran, otomatis ini kenapa jadinya abang selapun ini. Apabila na abang rapot ni dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya saya tidak terima ya rapot ini, cengi sini nyesal dia. Wallahu a'lam. Ada lagi Sedikan orang Islam. Jadi baju ke dalam haji ini betul belajar so. Nah jadi bab. Hah? Perhatian kan tapi lagu tahu ini dah. Jadi amun duah belajar wahai dia berusaha arak jemaah alasan dah tono. Ya Allah sudah saya berusaha, sudah saya belajar, lagu saya ini saya bodoh. Arak alasan dah. Lagu amun dia belajar. Apa alasan dah jemaah? Dia narak. Nah, jadi arak jawaban dah jemaah. Oh ya Allah sudah saya berusaha. Lagu ternyata memori ini seda. Dia narak si ngenteng ini ayat-ayat ini selapun boleh telang. Arak alasan dah. Lagu amun dia belajar. Apa jemaah gini jadi alasan dah? Bangkat dia terima alasan dah. Oh saya sibuk di kantor. Kita sibuk metayang kanak ino tidak diterima karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma laqad a'dzara Allahu ila mri'in akharahu ila 60 sana. Perhatikan ini bapak-bapak. Nabi mengatakan Allah tidak menerima alasan seseorang apapun alasan dah jemaah. Apabila Nuh Sadiq ida umur 60 tahun ya Allah dia lagi terima alasan dah apapun juga. Seandainya jemaah ketua ini Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Oh ya Allah ya lu anak jaringku aku sibuk metayang ya ini metayang. Selapun itu tidak diterima oleh Allah. Ya Allah lek dia santai dia narak dengan si ngajaran kita Al-Quran, dia terima ya. Apapun alasan dah jemaah, amun wahsade ida umur 60 tahun masih tetap ida dia datang baca Quran, rasa ada jemaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Nggih. Jadi selain tinggal di Niki dia kepingin kemangan lagi. Nggih. Yang Anda luar biasa mesti sih. Nggih. Aku lain. Dah semua bumi dengan nama dan sudah. Kita mempertanya di mana ini orang muda ni dah akan dana apa? Ini salah ni. Dia kena dua barak atau ijaz mana? Kita kata
Berdua ada susah lah ini. Ida ni ada berkatuan ni ada bapa ada berdua ada susah lah ini. Nanti hanya ada kayak kalau dia duit. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai hak dengan ke. Tidak ada sampai meninggal dunia sementara masih arah hak dengan le balen dah, le kantong dah, le songkok dah, le kelambin dah. Bebaskan dirimu dari api neraka meskipun dengan sepotong korma. Jadi tidak ada sampai meninggal dunia sementara masih arah hak dengan le balen dah atau le di tempat-tempat yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.